خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, soho, ibu-ibu sedaya, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini malam Jemuah apa ya? Kliwon. Apa? Pon. Jumat Pon. Malam Jumat Pon tanggal 4 bulan Juni. Setelah kita libur seminggu kemarin, kita mulai lagi. Hari ini kita memulai ngaji kembali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, istiqomah, dapat ilmu yang manfaat, dapat ilmu yang barokah, kena sangu sowan ngarsane Gusti Allah, mulya dunya akhirat. Amin ya robbal alamin. Malam hari ini ada banyak tamu yang membersamai kita. Pertama ada Al-Mukarrom Bapak Kiai Aminuddin dari Jakarta. Ini yang pakai baju belakang saya ini. Ini staf khususnya sahabat saya, Bapak Jan Farid. Juga ada Bu Vina, adik dari Pak Haji Jan Farid. Juga ada Bapak Komandan Kodim 0809 Kediri dan beberapa pejabat utama Kodim Kediri. Juga hadir di sini Bapak Kapolres ke Pare, Bapak AKBP Bramastyo, dan beberapa pejabat dari kepolisian Polres Pare. Juga yang hadir lagi tadi Pak Wakapolres Kota Kediri, Pak Putu. Pak Putu apa Putu? Putu di pangan. Pak Putu dan beberapa pejabat utama dari Polres Kota. Sebenarnya Pak Kapolres Kota tadi juga mau hadir, tapi kemudian anaknya di Surabaya pas haflah akhirus sanah di Surabaya, jadi nggak bisa ikut. Tadi Pak Kapolres Nganjuk sudah berangkat ke sini, ternyata di tengah jalan ada berita, ada ledakan di
Joso, di Rejoso apa di mana tadi ya? Di Rejoso Nganjuk yang melukai 2 anak sehingga Pak Kapolres balik lagi ke Nganjuk. Dan beberapa calon-calon Kapolres kita doakan semuanya saja, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejabat yang bermanfaat, maslahat buat rakyat, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, malam hari ini kami juga punya hajat meresmikan masjid. Jadi saya ini hari ini bersyukur gede banget kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dipertemukan oleh Allah dengan sahabat lama saya yang pernah menjadi Menteri Perumahan Rakyat waktu Pak SBY dulu. Setelah waktu beliau menjadi Menteri Perumahan pernah ngasih ngasih kamar untuk santri-santri yang sebelah sana itu Rusunawa yang pertama itu waktu Pak Haji Jan Farid jadi menteri, saya dikasih 2, satu di Uniska di kampus sana, yang satu di sini. Setelah itu lama sekali nggak ketemu, lama sekali. Akhirnya ketemu lagi, Masya Allah. Dia sudah sukses, ekonominya lancar. Kemudian beliau ngasih ini bangunan-bangunan ini bangunan-bangunan ini duitnya akeh lagi itu mana-mana. Ini ada ruang kelas, ada kantor, ada asrama santri, ada masjid ini. Saya bersyukur dipertemukan dengan sahabat baik saya yang mukhlis, yang ikhlas, dan saya dibangunkan yang seperti ini. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya ini menjadi amal jariyah, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selama ini masih dipakai untuk belajar, untuk ngaji, untuk beribadah sampai kapanpun insya Allah pahalanya akan mengalir kepada beliau. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin bersama-sama panjenengan semuanya berdoa mudah-mudahan masjid ini benar-benar seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Jadi masjid ini kelihatannya adalah masjid, tapi hakikatnya adalah rumah surga dari yang membuat. Oleh karena itu saya ingin meresmikan masjid ini. Panjenengan madhep ngulon ngriko, nanti itu ada tulisan, ya kan? Itu tulisannya Masjid Pesantren Jan Amin. Jan itu
dari bapaknya Pak Farid namanya Pak Jan. Jadi kalau Amin itu artinya pesantren Al Amin. Jadi perpaduan antara bapaknya Pak Farid sama pondok. Tapi kalau dimaknani coro Jawa, Jan Amin ini Jan ini ya Jan Amin. Ya, Amin maknanya jujur. Jan jujur tenan lho. Jan ganteng tenan. Jan ini maknanya banget ya kan ya. Jan pinter. Jan ganteng. Nah, maka dari itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, masjid yang diberi nama Jan Amin ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Monggo sarang-sarang maos Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajat berikutnya niki wau sekaligus nyelameti khole ibu mertua kula, Ibu Hajah Maimunah, Ibu Pak Li, ibu mertua saya kebetulan wafat pada bulan besar niki. Sekaligus juga kita kirim doa kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, terutama yang tadi sudah dibacakan. Mudah-mudahan arwah daripada almarhumin semuanya benar-benar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian yang masih hidup ini mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islam yang baik, dan kita bisa merawat iman dan Islam kita dengan baik, bisa beribadah dengan baik, akhirnya kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selain kita juga pengajian sebagaimana biasa, pada malam hari ini kita sekalian juga memperingati salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, Pondok Pesantren Al Amin dan As-Saidiyah di Jamsaren masih tetap membuka membuka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang disubsidi. Jadi anak-anak yang memang membutuhkan dibantu, ngoten lho nggih. Anak-anak yang orang tuanya memang membutuhkan kita bantu, kemudian mau mesantren di sini atau di Jamsaren, masih akan terus kita beri kesempatan untuk semuanya akan ditanggung oleh yayasan seperti kemarin-kemarin, mulai makan, SPP, ya, dan kebutuhan-kebutuhan, kecuali kebutuhan personal, kecuali kebutuhan sehari-hari anak-anak, ya tanggungan sampean seperti sabun, sangu gitu, jajan, yaitu panjenengan kiamba. Tapi kalau yang bangsanya makan, bangsanya SPP dan lain-lain, buku dan lain-lain nanti akan kita tanggung, ya. Jadi kita ini sudah lama sekali, Pak,
Kalau pemerintah itu baru bulan Januari ya. Januari kemarin buka MBG, makan gratis. Kalau kita ini sudah bertahun-tahun, MBG itu sudah bertahun-tahun dan nggak pernah ada yang ditangkap, nggak pernah ada yang korupsi, ya kan? Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman dari pengusaha juga masih bantu kami, ada yang bantu beras, ada yang bantu, termasuk Pak Jan Farid ini juga bantu beras kepada saya, juga ada yang bantu apa namanya itu gitu bumbu dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu jangan sampai karena tidak bisa apa namanya itu bayar SPP kemudian anaknya tidak disekolahkan, ya, tetap disekolahkan supaya apa? Supaya nanti keluarga kita itu akan bisa menjadi bagian dari perjuangan kita untuk agama, untuk nusa dan bangsa. Bagaimana mereka akan menjadi bagian dari perjuangan kalau tidak punya ilmu? Anak harus pinter. Anak harus bener, nggak boleh ada alasan karena orang tuanya nggak mampu, kemudian anak wis lerene ele, ngarit yang omah ngewangi bapak, ojo ngono, mboten bener nggih. Sudahlah, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Kita masih akan terus membantu panjenengan semuanya sak kuat-kuat kita. Kita nggak ada tujuan apa-apa ya kecuali untuk kita ini menjalankan perintah agama supaya kita saling tolong menolong, kita punya usaha kita jalan, sebagian usahanya itu sekian persen setiap bulan diambil untuk kepentingan membantu putra putri panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini kemarin ngaji di mana toh? Yang terakhir itu, ya, di Keras ya, di Keras ya. Saya nerangkan apa itu? Saya nerangkan apa itu? Nerangkan apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya. Nah, sekarang kita teruskan cerita yang kemarin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemarin kita semuanya mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Kita semuanya potong korban. Gini mboten? Ada korban sapi, ada korban kambing, ada korban kerbau, ya, ada korban perasaan. Nah, zohirnya ini filosofi korban ya. Zohirnya yang kita sembelih itu sapi, kambing, terus dagingnya dibagi-bagi agar supaya orang fakir, orang miskin dapat merasakan makan daging. Itu namanya disebut dengan aspek sosial. Nah, itu dohirnya. Jadi dalam korban itu ada nilai namanya nilai aspek sosial. Tetapi lebih daripada itu, lek diunggahne malih niku. Lek diunggahne malih niku jane ngono sakjanya. Itu Gusti Allah itu sedang memberi pelajaran kepada kita.
Ya, kemarin itu loh. Kemarin itu Allah itu sebenarnya sedang mengajari kita agar kita itu bisa menyembelih hawa nafsu kita. Gitu ya. Zahire yang kita potong itu binatang. Tapi Tuhan menghendaki kita semuanya ini supaya dadi wong wi iso mengalahkan, mengorbankan, memotong hawa nafsu kita. Ngoten. Sebab dalam diri manusia ini ada yang namanya aspek muhlikat. Muhlikat itu barang yang nyebabnya menungso itu hancur, rusak, celaka. Tapi ada juga aspek yang menyebabkan manusia itu munjiat. Munjiat itu menyelamatkan, selamat dunia akhirat. Sing nyelametne awak niku napa to? Hati yang ada imannya. Ya kan? Hati yang percaya pada Allah, hati yang ikhlas, hati yang ridho, hati yang sabar, hati yang bersyukur, hati yang saling menyayangi terhadap sesama dan lain-lain. Ini namanya munjiat. Hati yang bisa selalu merasa takut pada Allah, ya, hati yang merasa banyak dosa sehingga terus istighfar, hati yang terus introspeksi, itu munjiat namanya, menyelamatkan. Nah, ini yang perlu dipupuk, ya, ini yang perlu dipupuk. Dengan ngaji, sabarnya dipupuk, ridhonya dipupuk, dan lain-lain. Tapi ada aspek dalam manusia itu namanya muhlikat. Muhlikat itu sifat yang bisa menghancurkan manusia, jurusane kecemplung neraka. Contohnya apa? Ono drengki, ono srei, ono seneng pamer, ono ngujub, bangga-banggakan diri, bangga-banggakan nasab, peh pinter keminter, peh ayu mayu, peh bagus bagus, peh kuoso kuma woso. Nah, itu namanya membangga-banggakan diri, ya. Ono seneng pamer, pengen dilem wong, itu penyakit semua itu, ya. Ono jahil, ono metrakil, apa deh? Wong Jawa duwe jahil, metrakil, iren, dahwen, apalagi? Pokoknya jahil grup, iya kan? Itu sifat manusia yang melekat dalam diri kita. Di dalam diri kita ini loh Pak, Bu, ada sifat yang mboten saya ngoten niku. Termasuk males terhadap kebaikan. Dijak ngibadah males, dijak ngaji males, ya. Tapi lenek maksiat
terwancal. Giat maksiat tapi kebaikan males. Males itu namanya al-kaslan makmalus syaiton. Males itu perbuatan setan. Ya. Nah, kemarin kita itu diajar oleh Allah. Penyakit ati sing elek-elek ku lho patenono. Ning ya aja mbok pateni tes ngono. Sebab menungso iki butuh syahwat. Lek gak enek syahwat kok gak enek bayi. Bayi ana iki lek mergo ana syahwat. Tapi syahwat dalam Islam itu diatur, tidak liar. Nah itu. Jadi korban kemarin itu sebenarnya mengajar kita agar supaya kita ini dari hari ke hari supaya meningkat derajat kita. Belajarlah kita itu untuk mengendalikan nafsu kita. Belajarlah untuk wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena Allah kan begitu. Barang siapa yang khofa maqama rabbih, yang takut akan kedudukan Tuhannya, wanahan nafsa anil hawa, dan mampu untuk mendidik hawa nafsunya itu tidak liar, wa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat orang seperti itu. Ayat lain mengatakan qad aflaha man tazakka, kan? Beruntung sekali orang hidup itu kalau tazakka. Tazakka itu artinya terus berusaha ngersi awak, ngersi ati. Lek resi total mboten saged, gak enek menungso niku sing sampurna. Kejaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ini ya nggak mungkin lah sempurna. Mboten mungkin golek wong model piye mesti enek kekurangane. Ning usaha supaya makin hari makin baik. Kowe butuh bojo sing sempurna 100% ora iso, mesti enek kekurangane. Kowe golek pemimpin sing pengen sempurna 100%, ora enek, mesti enek kekurangane. Karena ini dunia bukan surga. Dunia ini tempat ada kekurangan. Tapi paling tidak kekurangannya itu tidak lebih banyak daripada kebaikannya. Itu sudah baik. Katalah. Jadi kita ini diajari karo Gusti Allah dadi wong sing berusaha drengkine dikurangi, lek seneng goroh dikurangi, lek seneng ngapusi dikurangi, lek seneng rasan-rasan dikurangi. Ya, ku jenenge wong bejo. Wong aflaha, qad aflaha man tazakka. Kalau sudah itu berusaha tazkiyatun nufus, ya ngersii ati sing elek-elek, mau kae penyakit sing elek-elek diresiki, ditututi, ya dengan memperbanyak zikir, wa dzakaros marab bihi. Banyak berzikir kepada Allah, ya. Memperbanyak zikir pada Allah itu fungsinya untuk apa?
fungsinya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau ngresiki ati, ngresiki ati sangka penyakit-penyakit sing kotor-kotor niku fungsine nggih tazkiyatun nufus ben resik. Cara gelas ngono, gelas ngeten iki lho, sadurunge dileboni ngelmu sadurunge dileboni banyu wedang diresiki sik. Nah, awak ya ngono. Awak ya ngono. Ati ya ngono. Kalau kita itu resik, nanti ilmu masuk, nah itu betah ilmunya di situ. Sama dengan air yang masuk ke dalam gelas, ketika gelasnya itu bersih, ya manfaat. Tapi kalau gelasnya kotor, walaupun dimasuki airnya baik, resik, ya penyakitan juga. Nah itu fungsi pertama itu nopo? Tazkiyatun nufus niku ngresiki awak diresiki niki. Dikurangi sifat sing elek-elek. Setelah itu ditindih, ditumpangi dengan memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Wong sing cedhak karo Allah niku jenenge wong muqarrabin. Teng Quran dipun dawuhake fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Gitu ya. Barang siapa orang itu parek karo Gusti Allah, uripe penak, matine penak. Waroihanun dapat rezeki. Rezekine wong mati apa? Didongakne anake, didongakne bojone, didongakne kancane. Nggih, senajan yang kuburan tapi bunga. Kuburan itu bukan tempat yang sumpek, bukan. Kuburan itu tempat roihan kata Al-Qur'an. Ya. Kuburan itu tempat di mana banyak kebaikan-kebaikan datang. Ketika kita sebagai yang hidup mendoakan yang mati, maka yang mati dapat roihan, dapat rezeki. Qur'annya menghibur kita, sholatnya menungguin kita, sedekahnya menunggui kita, ya, zakatnya menghibur kita. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu menjadi teman yang nikmat di dalam kuburan kita. Niku jenenge waroihan. Nah, kalau di akhirat namanya wajannatu naim. Kita akan dapat surga di sisi Allah. Apa? Karcise apa? Modale apa? Dadi wong sing muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin, parek karo Allah. Marek Allah kuwi gawe apa? Gawe ibadah nawafil, gawe ibadah sunnah. Zikir niku sunat, wirid niku sunat, deres Quran niku sunat, salat rawatib niku sunat, poso sunat niku sunat, ya. Sedekah niku sunat, zakat niku wajib. Ibadah sunat niki fungsinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa ma yazalul abdu wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata hadis qudsi. Dan hambaku itu akan selalu mendekatkan dirinya kepada saya dengan ibadah-ibadah sunat. Hatta uhibbahu, sehingga saya mencintai dia. Wa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'au alladhi yasma'u bihi.
Dan ketika saya mencintai dia, maka akan saya jaga matanya yang digunakan untuk melihat. Saya jaga telinganya yang dia pakai untuk mendengar. Saya jaga tangannya, saya jaga kakinya. Itu kata Allah. Jadi orang yang dicintai Allah akan dijaga oleh Allah. Orang dicintai Allah karena dia memperbanyak nawafil. Ibadah-ibadah sunat itu fungsinya mendekatkan diri kepada Allah. Lalek wajib niku jenenge roksul mal. Roksul mal itu modal. Jadi yang nyambut gawe niku siji enek modal, gitu. Nomor loro enek bati. Modalnya apa lek mengibadah niku modalnya gawe nglakoni wajib, salat wajib, poso wajib, umroh wajib, haji wajib, zakat wajib. Ya. Niku jenenge modal, capital, roksul mal. Nah, badine apa? Kalau kita nambahi wajib-wajib itu dengan nawafil, dengan sunat-sunat, itu nanti akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu sekali lagi, kula wangsuli kemarin kita diajar oleh Allah, urip ki lek iso usahakno nafsumu kuwi blen. Koyok kowe dek iki mbleh sapi, mbleh wedhus kuwi lho. Kuwi maknane secara syariat, secara sosial ya kita potong sapi, potong kambing, dagingnya dikasihkan orang-orang yang membutuhkan. Secara hakikat Allah sedang mengajar kepada kita lek pengen dadi wong slamet, wong bejo, wong mulya, dadi wong sing urip iso mateni hawa nafsune. Aja dituruti umbar-umbaran. Kalau kita ngumbar hawa nafsu, kita akan jadi orang yang halak atau masuk dalam wilayah muhlikat. Hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Nah, ini basic namanya. Resik niki mungkin basic dasar. Lek wis resik terus ditumpangi dengan banyak zikir. Zikir itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mula urute ngono. Qad aflaha man tazakka. Siji. Bejo wong, bejo banget sapa sing iso ngresiki awake sangka barang-barang sing dilarang karo Allah. Wes, terus sause kuwi apa? Wa dzakaros marab bihi. Banyak berzikir kepada nyebut-nyebut asmane Allah. Mekaten para sederek, sekali lagi kita terus akan mengaji sampai kapanpun, karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong ngaji niku luwih utama tinimbang wong jihad. Ngaten ya? Wong ngaji niku luwih utama tinimbang wong jihad. Wong jihad niku perang dengan fisik. Nah, karena apa? Karena dengan ngaji itu agama Allah itu akan menyebar kemana-mana. Dengan ngaji itu kebenaran akan menyebar kemana-mana. Dengan ngaji itu agama Allah akan menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, wong sing ngaji terus sae kuwi lek mati nih mati syahid.
sahid akhirat. Jadi lek umpamane ngaji ini sing gering jarno ben mati sahid itu. Ngaji terus, jangan berhenti untuk ngaji, nggih, sampai tuwek, sampai matek kita terus ngaji terus. Muga-muga mati ini husnul khotimah. Mekaten para hadirin ingkang saged kula aturaken, jangan pulang dulu, nanti masih akan dikasih apa itu sama panitia. Cuman yang di dalam masjid saya minta keluar ya, jangan makan di dalam masjid. Mungkin lek wis mangane dibagi, sampean metu rene ae, mangane njaba kene, sana dikosongin. Itu kasihan itu apa karpetnya nanti. Jangan makan di dalam masjid, enggak boleh ya. Apalagi nguyuh enggak boleh. Monggo para sedherek kita doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karimi wa alimi sultanik. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharamah. Allahumma awsil wa taqabbal thawab ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma sallainahu wa ma sabbahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa diyatan basiratan ila hadil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalamu ala hadis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'in lam bisaimiddin. ويهدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وويسنا القراني وأولياء الله تعالى مشايخ مغارب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وإخواتنا وأخواتنا قد مشايخنا مشايخنا المسلمين عامة وإلى حضرة من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس يا الله يا الله يا الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة إلى القبور من المسلمين والمسلمات. وصل من ذكرت أسماءهم في هذا المجلس يا الله ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا إله العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين. الله بحق أنبيائك ورسلك وأوليائك وبحق نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطلباتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصدق والإيمان يا الله. ولا تجعلنا من أهل الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وسقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والاستقامة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وإننا نعوذ بك يا الله من مصيبة الندامة. اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم ذرياتنا
Wasallim Indonesia ya Allah, wasallim Indonesia ya Allah, wasallim Indonesia ya Allah. Wasallim a'immatana wasallim ru'ayyatana min afatid dunya waddin wa min bala'id dunya waddin wa min musibatid dunya waddin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah ma'ar rahati wa tuma'nati wa salamati fi dina wa dunyana wa aqibati umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar bi rahmati ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalih benjing malam Jumat ngajeng ngaosipun wonten Ketami, wonten dalemipun Pak Ledi nggih. Pak Ledi sing biasane teng ambulan niku. Mugi-mugi awake dhewe dipun paringi istiqomah ngoten nggih. Saking kula menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.